semuanya, Shalom. Kami Panitia Paskah 2021 mau menginfokan kembali terkait lomba-lomba yang akan diselenggarakan oleh Panitia. Ada apa aja nih lombanya, Ustaz? Yang pertama, ada video lomba menyanyi keluarga dengan kirim jemaat dalam bahasa daerah. Tentu saja kriteria juga nih, kriteria yang pertama, wajib warga jemaat Shalom. Yang kedua, durasi videonya 3 menit. Yang ketiga, kegiatan yang dilakukan ini oleh anggota keluarga. Jadi misalkan nih, keluarga Paulani pengen banget nih ikut lomba ini, jadi hanya anggota keluarganya aja nih yang mau ikut lomba ini. Terus yang keempat, lagu yang dipilih ini yang dibawakan akan dipilih oleh Panitia Paskah. Ada apa aja tuh lagunya, Ustaz? Kita ada 3 lagu. Lagu yang pertama dari Kirim Jemaat 410, Tenanglah Kini Hatiku. Yang kedua dari Kirim Jemaat 441, Ku Ingin Menyerahkan. Dan ketiga dari Kirim Jemaat 408, Bicaraku Ku Diiring. Yang kedua, kita juga mengadakan lomba video berbagi kasih dengan kriteria sebagai berikut. Yang pertama, wajib anggota keluarga Shalom. Yang kedua, videonya berdurasi 3 menit. Dan yang ketiga, videonya berupa cerita makna Paskah bagi keluarga tersebut di tahun ini. Oh, berarti pada poin yang ketiga ini lebih ke pengalaman dia mungkin ya di tahun ini, apalagi semua serba online dan situasi Tahun ini kan Paskah online juga. Yes. Berarti bisa ikutin dua-duanya dong? Oh, boleh banget. Kenapa enggak? Kalau mau salah satu juga nggak masalah. Maka dari itu ditunggu ya hasil videonya. Selamat Paskah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, Bapak Ibu Saudara-saudara Jemaat GPB Shalom yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Salam Paskah. Kita bersyukur bahwa melalui peristiwa Paskah kebangkitan Yesus Kristus, bagi kita sebagai umat ketebusannya diajak untuk tetap terus menghayati bahwa Kristus hidup di antara kita. Masa Paskah yang kita rayakan bersama-sama ada selama 40 hari, di mana selama 40 hari itu Yesus menampakkan dirinya terus-menerus kepada murid-muridnya supaya mereka benar-benar yakin dan percaya bahwa Yesus itu hidup. Dan oleh karena itu, di dalam masa-masa Paskah itu kita hendak mengisi itu dengan suasana yang penuh dengan sukacita, karena Kristus memang hidup. Oleh karena itu panitia membuat sebuah perayaan khusus dalam perayaan Paskah di tahun 2021 ini untuk mengajak seluruh warga jemaat, di mana kita yang mengalami sukacita atas kebangkitan Kristus Yesus, untuk bersukacita bersama-sama di hari Sabtu 1 Mei 2021 pukul 16, untuk bersama-sama kita mengungkapkan sukacita dan kebahagiaan kita atas kebangkitan Yesus Kristus dari maut. Oleh sebab itulah, maka kami sebagai pelaksana harian Majelis Jemaat mengajak seluruh warga jemaat dari sektor 1 sampai sektor 6 untuk bisa bersama-sama kita mengambil bagian dalam sukacita iman. Kalau Kristus Yesus tidak dibangkitkan, tentu sia-sia iman percaya kita. Mari kita bersama-sama merayakan perayaan Paskah itu sebagaimana yang sudah ditetapkan oleh panitia untuk kita bisa laksanakan bersama-sama. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, untuk itulah mengakhiri imbauan yang kami sampaikan pada saat sekarang ini, maka bersama-sama pada kesempatan yang berbahagia ini, kami pelaksana harian Majelis Jemaat GPB Shalom mengucapkan Selamat Paskah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, Bapak Ibu Saudara sekalian Jemaat GPB Shalom yang berada di rumah ataupun dimanapun berada.
Kami Panitia Paskah 2021 mengundang Bapak Ibu sekalian untuk hadir dalam perayaan Paskah yang akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 1 Mei 2021 jam 4 sore melalui aplikasi Zoom dan link YouTube yang akan diinformasikan kemudian. Paskah membangkitkan harapan. karena masa depan sungguh ada dan harapan tidak akan hilang. Jangan lupa bergabung di dalam perayaan Paskah Jemaat GPIB Shalom 2021. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat Paskah. Presbiter yang melayani hari ini mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah di hari Minggu ketiga sesudah Paskah. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan dan kiranya diberkati oleh-Nya. Pemberita firman dalam ibadah saat ini akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Aprianus Libat. Jemaat, mari berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Angkatlah hatimu pada Tuhan, bunyikan kecapi dan menari. Jangan lupa bawa bersamaan. Mari kawan, ajak teman bersama menyembah.
Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Demikian nas pembimbing dari Kisah Para Rasul 1 ayat 18. Terimalah salam, kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai engkau dan menyertaimu juga. Silakan duduk. Jemaat, dengan rasa sesal dan malu, dan dengan kerendahan hati, marilah mengaku akan dosa-dosa kita. Bapa yang Maha Baik, dalam ibadah kami yang saat ini kami langsungkan bersama di tempat kami masing-masing, ketika kami diundang kembali untuk datang berjumpa dengan Tuhan, kami sungguh tertunduk malu karena di hadapan Tuhan yang Maha Kudus betapa nyata dosa, pelanggaran, cacat celah dalam diri kami. Ya Tuhan, kasihanilah kami ketika di tengah-tengah keadaan kami saat ini, kami semakin mementingkan diri kami sendiri. Ya Tuhan, kasihanilah kami ketika dalam keadaan yang sulit seperti ini, kami malah lebih senang menggerutu, berkonflik dengan yang lain, dan terus-menerus kami mendukakan hati Tuhan. Ya Tuhan, tolonglah kami, sucikan dan tahirkanlah kami kembali, supaya oleh belas kasihan Tuhan, kami dimampukan untuk menjalani hidup baru bersama dengan Tuhan, serta dimampukan untuk lebih banyak lagi menyatakan kasih kepada Tuhan dan sesama kami. Demikianlah pengakuan kami. Dengarlah, ya Tuhan. Kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, disampaikan berita anugerah pengampunan seperti tertulis dalam Kisah Para Rasul, pasal 10 ayat 43 yang menyatakan, tentang dialah semua nabi bersaksi
bahwa barang siapa percaya kepadanya, ia akan mendapat pengampunan dosa oleh karena namanya. Berdasarkan firman Tuhan ini, sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Syukur kepada Tuhan. Amin. Saudara-saudara, mari berdiri untuk mendengar perintah hidup baru seperti tertulis dalam Ibrani 12 ayat 1 dan 2 yang mengatakan, karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan takhta Allah. Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Silakan duduk kembali. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus untuk pemberitaan firman-Nya bagi kita pada saat ini. Kita berdoa. Allah Bapa di surga, di hari Minggu ketiga sesudah Paskah,
kami boleh kembali dapat berkumpul di tempat kami masing-masing untuk mendengarkan firman-Mu. Tuntun kami ya Roh Kudus untuk memahami kebenaran firman-Mu saat ini, agar firman-Mu tidak akan berlalu begitu saja, tetapi boleh mengambil tempat di dalam hati kami masing-masing dan boleh kami lakukan dalam hidup beriman kami. Bersabdalah ya Tuhan, karena kami sudah siap untuk mendengarkannya. Amin. Jemaat, marilah berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya. Bacaan Alkitab hari ini dari Kisah Para Rasul pasal 5 ayat 26 sampai dengan 33 yang menyatakan, "Maka pergilah kepala pengawal serta orang-orangnya ke bait Allah, lalu mengambil kedua rasul itu, tetapi tidak dengan kekerasan, karena mereka takut kalau orang banyak melempari mereka. Mereka membawa keduanya dan menghadapkan mereka kepada mahkamah agama. Imam besar mulai menanyai mereka. Katanya, 'Dengan keras kami melarang kamu mengajar dalam nama itu. Namun ternyata kamu telah memenuhi Yerusalem dengan ajaranmu dan kamu hendak menanggungkan darah orang itu kepada kami.' Tetapi Petrus dan rasul-rasul itu menjawab, katanya, 'Kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Allah nenek moyang kita telah membangkitkan Yesus yang kamu gantungkan pada kayu salib dan kamu bunuh. Dialah yang telah ditinggikan oleh Allah sendiri dengan tangan kanannya menjadi pemimpin dan juru selamat, supaya Israel dapat bertobat dan menerima pengampunan dosa. Dan kami adalah saksi dari segala sesuatu itu. Kami dan Roh Kudus yang dikaruniakan Allah kepada semua orang yang mentaati Dia.' Mendengar perkataan itu, sangatlah tertusuk hati mereka, dan mereka bermaksud membunuh rasul-rasul itu." Demikianlah pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Silakan duduk. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, kita saat ini masih di masa Paskah pada minggu yang ketiga. Tentunya mengajak kita untuk terus menghayati kuasa kebangkitan Yesus di tengah-tengah kehidupan kita saat sekarang ini. Sama halnya ketika selama 40 hari Yesus terus menampakkan dirinya kepada murid-murid bahwa Dia bangkit dan hidup di antara mereka. Walaupun mereka belum bisa dapat menerima itu
dengan begitu cepat. Oleh karena itulah, untuk dapat menghayati makna kebangkitan Kristus Yesus selama 40 hari itu, dia meyakinkan kepada murid-muridnya, terlebih kepada Thomas, yang bagi dia kalau tidak melihat langsung bekas paku di tangan Yesus, dia tidak percaya. Dan murid-murid yang lain ketika Yesus menampakkan diri kepada mereka yang berkurung di kamar, atau mereka yang sudah kembali mengerjakan pekerjaan mereka, kembali sebagai nelayan ketika Yesus ada di pinggir pantai dan mencoba untuk memperlihatkan bagaimana dia bisa makan ikan itu. Yang sesungguhnya Yesus itu bangkit dan hidup dan ada di antara mereka. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kenapa Yesus terus menampakkan dirinya kepada mereka, supaya mereka senantiasa dapat diperteguh iman mereka sebelum Yesus itu akan naik ke sorga. Sehingga mereka betul-betul merasakan tentang kuasa kebangkitan Yesus itu dalam diri mereka, sehingga ketika mereka ditinggalkan, tentu ada kekuatan yang ada di dalam diri mereka pada saat itu. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, artinya ketika Yesus akan nanti meninggalkan mereka, bukan berarti mereka berjuang sendiri atas tantangan yang harus mereka hadapi kemudian. Kita ingat Yesus menjanjikan Roh Kudus itu bagi mereka, yang pada akhirnya itulah yang akan selalu menguatkan mereka, meneguhkan iman mereka dikala mereka menjalani hidup mereka dengan iman yang sudah mereka miliki ketika Yesus terus menampakkan diri mereka kepada mereka selama 40 hari itu. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, oleh sebab itu maka para rasul yang memberitakan tentang nama Yesus itu selalu mendapatkan kekuatan dan diberikan kemampuan untuk memiliki keberanian untuk menceritakan dan memberitakan tentang nama Yesus. Sehingga apa yang menjadi pembacaan kita pada hari ini, ketika pada akhirnya para rasul pada saat itu diperhadapkan dengan tekanan dan beban yang berat ketika mereka memberitakan nama Yesus, maka di sana kita bisa dapat melihat luar biasa mereka tetap terus setia menyampaikan, memberitakan tentang Yesus yang hidup itu. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada saat itu gereja terus mendapat intimidasi, mendapatkan perlawanan, mendapatkan penghadangan dari orang-orang yang tidak menyukai akan keberadaan para rasul yang memberitakan nama Yesus. Sehingga apa yang diceritakan dalam kisah para rasul ini, walaupun mereka diperhadapkan dengan penjara yang menanti mereka ketika mereka tetap terus memberitakan nama Yesus, itu tidak menjadi persoalan bagi mereka. Kalau kita melihat pembacaan sebelum-sebelumnya, ketika mereka dimasukkan ke dalam penjara, malaikat Tuhan datang
mengeluarkan mereka, ya, tanpa kelihatan sesuatu yang ganjil, gitu ya, sehingga mereka kembali ada di bait Allah untuk memberitakan tentang nama Yesus. Ya. Ketika para imam untuk memanggil mereka, mereka tidak mendapatkan mereka dalam penjara. Mereka katakan, coba lihat mereka ada di bait Allah sedang memberitakan nama itu, yaitu nama Yesus. Maka di sanalah apa yang menjadi pembacaan kita pada hari ini, ya, ketika mereka ingin menangkap mereka, ya, ketika mereka ingin, ya, menidang mereka di hadapan mahkamah agama saat itu, mereka pun tidak punya rasa takut sedikit pun terhadap apa yang mereka alami pada saat itu. Justru orang-orang yang ada pada saat itu tidak berani untuk melakukan kekerasan terhadap para rasul pada saat itu, karena mereka melihat begitu banyak orang yang sudah menerima Kristus Yesus sehingga mereka tidak berani untuk melakukan kekerasan, walaupun pada sebenarnya mereka ingin sekali untuk menganiaya para rasul yang ada pada saat itu. Sehingga imam besar, ya, menanyai kepada para rasul pada saat itu, katanya, dengan keras kami melarang kamu mengajar dalam nama itu, namun ternyata kamu telah memenuhi Yerusalem dengan ajaranmu, dan kamu hendak menanggungkan darah orang itu kepada kami. Apa mereka jawab? Ya, kami tidak takut kepada manusia, tetapi kami takut kepada Allah. Artinya mereka lebih taat kepada Allah, ya, daripada kepada manusia. Dan disitulah kita bisa melihat bagaimana, ya, kualitas iman yang mereka miliki dalam menghadapi tekanan yang begitu berat pada saat itu, sehingga benar-benar mereka ingin menyaksikan, ya, atau bersaksi tentang nama Yesus yang mereka beritakan itu. Karena di dalamnya mereka melihat bahwa sekalipun gereja itu mendapatkan tekanan yang begitu berat, justru disitulah gereja semakin terus bertumbuh dan berkembang. Ibaratnya jamur yang tumbuh di musim hujan begitu cepat. Karena apa? Karena pemberitaan yang mereka lakukan itu bukan karena kekuatan dan kemampuan mereka, tetapi Roh Kudus yang dijanjikan oleh Allah kepada mereka lah yang membuat mereka tetap terus bersaksi tentang nama Yesus. Ayat 32 dikatakan, dan kami adalah saksi dari segala sesuatu itu, kami dan Roh Kudus yang dikaruniakan Allah kepada semua orang yang mentaati Dia. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ibaratnya lambang yang ada di tahun gereja kita sekarang, Paskah, itu gambar bunga lili, ya. Bunga lili itu tumbuh dari umbi-umbian, ya. Yang namanya tumbuh dari umbi-umbian itu artinya sekalipun umbinya itu dicencang-cencang gitu ya, untuk dimatikan, justru di situ dia semakin banyak bertumbuh gitu ya. Jadi kematian Kristus itu membawa pertumbuhan iman yang luar biasa bagi para rasul pada saat itu. Sehingga sekalipun mereka mendapatkan penganiayaan dan didera, mereka percaya dan yakin Tuhan selalu menolong dan memampukan mereka untuk mewartakan tentang Kristus itu. Dan salah satu hal kesaksian yang cukup selalu kita dengar dari Rasul Petrus, ya, ketika dia memberitakan nama Yesus, ya, kita ingat dia dengan Silas dengan begitu gencarnya mereka memberitakan nama Yesus itu, sekalipun mereka pada akhirnya harus dimasukkan dan dijebloskan
ke dalam penjara yang selalu menjadi tempat akhir daripada pemberitaan mereka pada saat itu. Sama sekali mereka tidak memiliki rasa takut. Karena apa? Karena pewartaan mereka itu tidak bisa dapat dibatasi oleh apapun juga. Sekalipun mereka ada di dalam penjara, sekalipun mereka itu terkurung dan tidak bisa dapat berbuat apa-apa, namun kuasa Tuhan jauh menjangkau kehidupan mereka. Sehingga sekalipun mereka ada di dalam penjara, ya, mereka dapat bersaksi, mereka bisa dapat menyaksikan tentang Yesus itu bagi orang-orang yang ada di dalam penjara. Ya. Karena sekalipun mereka ada di dalam suasana yang susah sekalipun, bukan berarti Kristus Yesus itu tidak ada bersama-sama dengan mereka. Dan bukti daripada semuanya itu ketika terjadi gempa, sendi-sendi penjara itu roboh dan boleh membuat mereka bisa keluar dari sana, yang pada akhirnya membuat sang kepala penjara itu mengakui tentang peristiwa yang terjadi, bahwa sungguh Yesus itu adalah anak Allah, ya. Maka itulah menjadi sebuah kesaksian bagi Rasul Petrus dan Silas untuk tetap terus mewartakan tentang Yesus. Artinya penjara itu tidak bisa dapat mengurung mereka untuk terus memberitakan tentang Yesus yang hidup itu. Nah, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Tentu bagi kita dalam menjalani kehidupan kita saat ini, situasi dan kondisi yang kita alami dalam kehidupan kita saat sekarang ini tentulah tidak akan bisa dapat membuat kita tidak untuk terus menyaksikan tentang kasih Allah itu di dalam kehidupan kita. Justru di tengah-tengah situasi dan kondisi itulah kita terpanggil untuk bagaimana kita bisa dapat memberitakan tentang Yesus yang hidup di tengah-tengah kehidupan kita sampai hari ini. Artinya bagi kita di tengah-tengah situasi yang sulit dan susah sekalipun, maka penjara itu tidak bisa dapat mengurung kita untuk tidak bisa dapat melakukan sesuatu yang lebih besar dalam kehidupan ini. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Kristus yang hidup itu bukan saja dibuktikan dengan kubur yang kosong, yang membuktikan bahwa dia itu hidup, bahwa membuktikan dia itu bangkit, tapi Kristus yang hidup itu harus juga terlihat di dalam iman yang hidup. Dan iman yang hidup itu adalah iman yang bertumbuh. Ya. Artinya kita yang percaya kepada Kristus yang hidup itu senantiasa juga memiliki iman yang hidup. Iman yang hidup selalu menunjukkan sesuatu pertumbuhan di dalam kehidupan kita. Ya. Jadi pertumbuhan itu tidak bisa dapat dihalangi oleh apapun. Ya. Seperti contohnya ketika orang menanam pohon di tengah padang gurun, ya, maka untuk bisa dapat pohon korma itu tumbuh, maka mereka berikan beban batu di atas biji pohon korma. Ya. Ketika dia mulai bertumbuh, tekanan itu membuat biji itu untuk ke dalam dulu. Ya. Dia berakar ke dalam dulu, mencari air, mencari tanah yang baik untuk dia bisa dapat bertumbuh, untuk supaya dia bisa dapat hidup. Ketika dia berakar, ketika dia mendapatkan air, beban batu yang di atasnya itu akan bisa dapat terangkat, akan bisa dapat tertolak sehingga dia bisa dapat bertumbuh dengan baik. Artinya ketika dia mendapatkan asupan air atau mendapatkan tanah yang baik,
untuk dia bisa dapat berpijak, maka seberat apapun beban yang sudah ditindih di atasnya, itu akan bisa dapat dia tolak, itu akan bisa membuat dia bertumbuh dan bisa dapat menghasilkan buah yang baik. Oleh karena itulah, ketika kita juga ada di tengah-tengah kondisi yang sulit, di tengah-tengah kehidupan kita saat ini, maka kita percaya bahwa di tengah-tengah kondisi yang sulit sekalipun, maka kita dituntut untuk membuktikan hidup iman yang bertumbuh itu ketika kita ada di dalam kondisi yang berat seperti kita saat sekarang ini. Jadi oleh karena itulah iman yang bertumbuh itu, atau iman yang hidup, iman yang percaya kepada Kristus yang hidup itu senantiasa harus terlihat lewat sikap hidup yang berkenan kepada Tuhan. Jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, untuk itulah maka Rasul Paulus dan rasul-rasul yang lain ketika mereka tetap terus memberitakan tentang nama Yesus, sekalipun tantangan, beban yang berat yang harus mereka hadapi dalam kehidupan mereka, mereka tidak pernah ragu tentang penyertaan Tuhan itu dalam hidup mereka lewat kuasa Roh Kudus yang memampukan mereka. Mungkin saat ini banyak orang yang terpenjarakan, ya, mungkin oleh karena keadaan yang berat, ya. Mungkin ada orang terpenjarakan oleh karena kondisi dan situasi yang menekan dalam dirinya, ya. Mungkin ada orang yang terpenjarakan ketika dia harus masuk dalam perawatan dan harus menjalani operasi, seakan-akan dia sendiri yang harus berjuang di sana. Terlebih-lebih ketika orang mengalami sakit corona, mereka sendiri berjuang di kamar mereka sendiri. Ingat, kuasa Tuhan tidak dapat dibatasi oleh ruang, tempat, dan waktu. Ketika dia menyatakan kuasanya lewat Roh yang kudus, maka tidak ada yang mustahil bagi Allah untuk menolong dan menyelamatkan kita dan memampukan kita untuk menghadapi setiap tekanan dan beban hidup yang kita alami dalam kehidupan kita. Karena kesaksian yang kita sampaikan dalam kehidupan kita sehari-hari membuktikan bahwa Yesus itu hidup di dalam diri kita. Maka kesaksian yang hidup itu senantiasa harus kita buktikan lewat kehidupan kita, sikap, tindakan, dan perbuatan kita dimanapun juga kita berada. Tidak ada yang bisa dapat memenjarakan kita di tengah-tengah situasi dan kondisi yang sesulit apapun yang kita alami. Dan semuanya itu terbukti ketika kuasa Allah lewat Roh-Nya yang kudus memampukan para rasul untuk terus memberitakan nama Yesus itu. Sekalipun mereka harus itu dijebloskan dan dimasukkan ke dalam penjara, mereka yakin Kristus pun juga ikut masuk bersama-sama dengan mereka di dalam penjara. Ketika seseorang mungkin akan masuk ke dalam ruang operasi, mereka juga harus yakin Yesus pun akan ikut masuk bersama-sama dengan mereka di ruang operasi. Ketika mereka masuk ke dalam kamar untuk dirawat sebagai penyakit corona, mereka juga harus yakin bahwa Yesus pun akan ikut dan ada bersama-sama dengan mereka. Dan itulah sebuah keyakinan yang harus bertumbuh di dalam diri kita, sehingga kita senantiasa boleh menjadi saksi Kristus di tengah-tengah kehidupan kita yang sulit sekarang ini. Kita diajak dan dipanggil untuk membuktikan Yesus yang hidup itu melalui kesaksian hidup kita masing-masing, dimanapun juga kita berada. Untuk menjadi kesaksian, untuk menjadi saksi Kristus di tengah-tengah kehidupan kita, bukan saja melalui seseorang yang dipanggil secara khusus gitu ya. Bukan hanya para pendeta, bukan hanya para penatua dan diaken atau pelayan-pelayan yang lain, tapi kita sebagai warga gereja yang mengalami kuasa Kristus yang hidup itu, kita pun terpanggil untuk menjadi saksi Yesus di tengah-tengah kehidupan kita masing-masing. Ketika kita senantiasa terpanggil untuk bisa dapat saling menguatkan satu dengan yang lain di tengah-tengah kehidupan kita, ketika kita mengalami kasih Tuhan dalam hidup kita, ketika kita mengalami kuasa Tuhan yang hidup itu dalam diri kita,
maka kita pun terpanggil untuk bisa dapat mewujudkan kasih Allah yang hidup itu melalui pertumbuhan iman yang semakin dewasa di dalam kita menyikapi setiap masalah-masalah apapun yang ada dalam kehidupan kita. Itulah panggilan kita, itulah kesaksian kita sebagai orang-orang yang telah ditebus oleh kuasa Allah di dalam Kristus Yesus. Semoga di dalam masa-masa Paskah yang kita jalani sekarang ini, kita senantiasa terpanggil untuk bisa dapat mewujudkan kasih Kristus itu lewat pelayanan kita, lewat persekutuan kita, maupun kesaksian hidup kita, dimanapun juga kita berada, baik di kantor, di tengah-tengah aktivitas kita masing-masing, bahwa Kristus itu yang hidup itu bukan hanya buktinya kubur kosong, tapi Yesus yang hidup itu buktinya ada di dalam diri kita. Ketika kita senantiasa mempercayai Kristus yang hidup itu, maka buktikanlah Yesus yang hidup itu ada di dalam diri kita semua, sehingga orang lain bisa dapat ikut menyaksikan tentang kasih Allah itu lewat tindakan dan perbuatan dimanapun juga kita berada. Biarlah kesaksian hidup yang kita miliki sampai hari ini, ketika kita bisa dapat bertahan di tengah-tengah cobaan dan tantangan hidup yang kita alami, kita boleh dapat menjadi berkat dan boleh menjadi teladan bagi banyak orang dimanapun kita berada. Karena kasih Kristus yang besar itu telah menyelamatkan kita semua untuk bisa dapat menikmati hidup di dalam berkat Allah yang melimpah lewat kuasa Roh-Nya yang kudus yang memampukan kita semua untuk bersaksi tentang nama Yesus dimanapun juga kita berada. Terpujilah Tuhan karena kasih-Nya besar atas kehidupan kita. Amin. Saudara-saudara, mari kita berdiri bersama-sama, semua orang percaya di segala waktu dan tempat. Kita mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli dengan hati dan mulut, masing-masing kita berkata,
Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Silakan duduk. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, mari kita satukan hati kita di dalam doa syafaat kita pada saat ini. Kita berdoa. Kami bersyukur, ya Allah, karena kasih setia-Mu senantiasa memelihara kami, sehingga kami senantiasa tetap terus diberikan kekuatan, iman dan pengharapan kami di tengah-tengah pergumulan hidup yang kami alami di tengah-tengah dunia di dalam mengiringi Engkau Tuhan. Kami tahu di tengah-tengah pergumulan yang berat ini, biarlah iman kami senantiasa tetap terus bertumbuh, karena Kristus yang kami percayai itu adalah Kristus yang hidup di dalam diri kami, dan itu dapat terlihat di dalam iman yang tumbuh lewat sikap hidup dan perbuatan kami sehari-hari, bahwa Kristus hidup di dalam diri kami. Dan itulah yang menjadi isi dari kesaksian hidup kami, bahwa hidup kami bukannya kami lagi, tetapi Kristuslah yang hidup di dalam kehidupan kami. Karena itu ya Bapa di surga, biarlah iman dan percaya kami, serta pengharapan kami kepadamu, senantiasa tetap terus bertumbuh, sebagaimana Engkau yang hidup di antara kami, yang memberikan kami kekuatan untuk menjalani kehidupan kami hari lepas hari. Terlebih ketika kami sebagai warga negara, Engkau mengajarkan kami untuk senantiasa hidup di tengah-tengah keragaman yang ada, untuk menunjukkan sikap kepedulian, saling menghargai, saling menghormati satu dengan yang lain di tengah-tengah kepelbagaian sosial, budaya, agama, status, dan lain sebagainya, tidak menghalangi bagi kami untuk hidup dalam kebersamaan kami di rumah besar ini, Rumah Indonesia. Tuhan berkati akan pemimpin-pemimpin kami, mulai dari pusat sampai ke daerah-daerah yang terkecil sekalipun, mulai dari Bapak Presiden sampai ke RT Lurah sekalipun. Karena itu berikanlah hikmat bagi mereka, terutama bagi Bapak Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Maruf Amin bersama dengan seluruh para menteri dan kepala-kepala daerah dalam menyikapi setiap peristiwa yang terjadi di tengah-tengah bangsa dan negara kami ini. Baik ketika kami sampai hari ini Tuhan tetap terus berusaha untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19, maupun di dalam kami menghadapi berbagai macam bencana alam yang terjadi akhir-akhir ini, biarlah kami dimampukan untuk bisa dapat saling peduli satu dengan yang lain, dan saling menopang, saling membantu satu dengan yang lain, sehingga masalah yang dialami oleh bangsa ini adalah masalah kami bersama. Untuk itu ya Tuhan Yesus,
berikanlah hikmat bagi kami semua untuk bisa dapat menyikapi setiap masalah, setiap peristiwa, dan setiap bencana yang terjadi di tengah-tengah bangsa dan negara kami saat sekarang ini. Terlebih bagi kami sebagai gereja yang Tuhan panggil dan Tuhan utus untuk ada di tengah-tengah dunia ini adalah untuk memberitakan dan menyaksikan tentang kasih Allah yang telah hidup dan bangkit dari kematian, yang memberikan kami pengharapan untuk dapat menjalani hidup di tengah-tengah dunia saat sekarang ini. Untuk itu kami memohon biarlah Tuhan selalu memberikan setiap gerejamu untuk bisa dapat menyatakan kepedulian dan sikap yang saling mengasihi di tengah-tengah persekutuan pelayanan kami dimanapun juga kami berada. Terlebih ya Bapa di surga, kami menyerahkan akan gerejamu GPIB dalam pengasihanmu Bapa, berkati majelis sinode, berkati semua program-program di masa pandemi ini, biarlah kami dapat merealisasikan itu dengan baik, sesuai dengan situasi, kondisi, dan keadaan yang kami alami saat ini, tidak membuat kami patah semangat untuk tetap terus melayani Tuhan di tengah-tengah keterbatasan yang kami alami saat ini. Kami percaya dan kami yakin kami tidak bisa dapat dipenjarakan oleh apapun juga, karena kuasa Kristus hadir dimanapun Engkau menyatakan kuasa-Mu di tengah-tengah kehidupan dan pelayanan kami, baik di perkotaan maupun yang ada di pedesaan sekalipun. Kami tahu Tuhan, Engkau selalu bersama-sama dengan kami untuk menopang kami untuk dapat melayani dengan penuh sukacita. Dan terlebih kami menyerahkan jemaat-Mu GPIB Shalom yang kalau sampai hari ini Bapa, kami boleh dapat melaksanakan tugas dan pelayanan di tengah-tengah persekutuan ini. Semua terjadi oleh karena pengasihan Tuhan. Tanpa Engkau Bapa, kami tentu tidak akan mungkin dan dapat menjalani persekutuan dan pelayanan di masa pandemi sampai hari ini Bapa. Kami boleh dapat melayani jemaat-Mu sekalipun dari rumah kami masing-masing. Kami percaya Engkau hadir, Engkau maha hadir, Engkau maha tahu tentang apapun yang sedang kami alami dalam kehidupan kami. Mungkin saat ini ada begitu banyak orang yang masih terpenjarakan oleh berbagai macam kuasa-kuasa yang membuat mereka hidup di dalam berbagai macam penderitaan. Biarlah kuasa-Mu Tuhan menguasai hati dan pikiran kami, sehingga kami mampu dan dapat mengatasi setiap masalah yang ada dalam kehidupan kami, sehingga kami mampu dan dapat keluar dari setiap tekanan yang ada dalam kehidupan kami. Terlebih saat sekarang ini ketika kami harus ada di rumah, ketika kami harus menjalani hidup kami dengan segala keterbatasan yang ada. Kami meyakini dan kami percaya Tuhan, iman yang bertumbuh oleh karena Kristus yang hidup itu memampukan kami semua untuk dapat berkarya dan bersaksi tentang nama Yesus yang memungkinkan kami semua untuk bisa dapat hidup saling melayani dalam persekutuan kami sampai hari ini. Engkau memberkati semua pelayan-pelayan Tuhan mulai dari pelayan firman dan sakramen bersama dengan seluruh penatua dan diaken, bersama dengan seluruh pelkat, komisi, panitia Paskah, dan semua kami sebagai warga jemaat yang terpanggil untuk bersama-sama bersaksi tentang Yesus itu, memampukan kami untuk tetap terus melayani Tuhan di tengah-tengah situasi dan kondisi yang kami alami saat ini. Dan terlebih bagi saudara-saudara kami yang terus berjuang untuk tetap hidup di dalam situasi kondisi saat ini, terlebih mereka yang dalam keadaan sakit. Ya Tuhan Yesus, Engkau memberkati mereka yang dalam kondisi lemah tubuh oleh karena sakit, yang dalam kondisi lemah oleh karena usia lanjut, dan berbagai macam pergumulan dan tekanan hidup yang mereka alami. Biarlah kasih setia-Mu Tuhan selalu ada bersama-sama dengan mereka. Kami menyerahkan Bapak Grace Yono, Ibu Laimadi,
Bapak Lasamahu, Ibu Doli Pinaria, Saudari Anita Tumbelaka, Ibu Nahumuri, Ibu Sakruela, Nona Mary Lona Pesi, Bapak Sarono, Ibu Diksi Sianinia, Ibu Marta Rolanda, Nona Margaret Rolanda, Ibu Heni Parengkuan, Bapak Simon Katuuk, Ibu Sia Haya, Ibu Kaligis, Bapak Ari Tonang, Bapak John Samalo, Bapak dan Ibu Manafe, Bapak Hananta Boga, Bapak Susito Kasan Prawiro, Bapak Yudo Simangungsong, dan saudara-saudara kami Tuhan yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu ketika hari ini mereka dalam kelemahan tubuh, biarlah Tuhan menjangkau dan hadir di tengah-tengah kehidupan mereka saat ini, agar mereka juga selalu diberikan kekuatan iman dan pengharapan di dalam Engkau ya Kristus Yesus, sehingga mereka selalu ada di dalam semangat hidup, di dalam iman percaya mereka kepadamu. Kami juga menyerahkan keluarga-keluarga kami semua, dimanapun juga mereka berada, untuk dapat mengikuti ibadah masing-masing di tempat mereka. Biarlah Tuhan hadir di tengah-tengah keluarga kami, dalam rumah tangga kami masing-masing. Biarlah kekuatan Tuhan memampukan kami semua untuk dapat hidup di tengah-tengah situasi kondisi saat ini, senantiasa bersyukur bahwa Tuhan boleh memberikan kami kesehatan dan kekuatan sampai hari ini. Kami juga menyerahkan keluarga-keluarga kami yang kami doakan dalam sepekan ini, keluarga Yuli Tambing sektor pelayanan 1, keluarga Robert Pakan sektor pelayanan 2, keluarga STP Raja Guguk sektor pelayanan 3, keluarga Nyonya Amelia Sukrisworo sektor pelayanan 4, keluarga Irene Sitania sektor pelayanan 5, dan keluarga Noldi Manakane sektor pelayanan 6. Bapa di surga, Engkau sertai dan pimpin keluarga-keluarga kami ini dalam kehidupan yang mereka alami setiap hari, setiap angan-angan rencana dan semua harapan yang ada dalam kehidupan mereka. Biarlah mereka dapat jalani itu dalam kepasrahan diri dan hidup di dalam pengasihan-Mu Tuhan, sehingga mereka selalu dapat menyerahkan diri mereka dalam tuntunan kasih setia-Mu. Juga kami menyerahkan saudara-saudara kami yang boleh bersyukur di sepekan ini Bapa, baik mereka yang berulang tahun, hari kelahiran, hari ulang tahun pernikahan, yang semuanya Bapa mereka boleh alami itu karena kasih dan kemurahan Tuhan yang tidak pernah berhenti untuk menolong dan memberkati kehidupan mereka. Kami serahkan saudara Leonardo Tanasale, tanggal 18 April, saudara Andre Malonda, tanggal 18 April, dan Nyonya Ratih Aritonang, tanggal 20 April, Nyonya Irene Sitania, tanggal 21 April, Nyonya Marta Sakuela, tanggal 22 April, dan saudara Yehuda Raja Guguk tanggal 23 April. Biarlah Tuhan memberkati saudara-saudara kami yang boleh bersyukur atas ketambahan usia yang mereka miliki, agar senantiasa hidup beriman mereka senantiasa terus bertumbuh, bahwa semua itu terjadi oleh karena kasih sayang yang daripada Tuhan. Tuhan Allah Bapa di surga, untuk itu juga kami serahkan seluruh hidup kami dalam sepekan yang kami jalani ke depan, dan terlebih bagi anak-anak kami yang tetap terus bersekolah secara online, biarlah mereka dapat mengikuti semuanya Tuhan dengan baik, sehingga mereka bisa dapat menyerap setiap pelajaran, dan apapun itu dapat mereka jalani dengan semangat belajar yang baik. Terima kasih Bapa di surga. Untuk itu kami menyerahkan seluruh keberadaan kehidupan kami dalam kasih sayang Tuhan, karena kami percaya hanya Engkaulah yang tetap terus dapat memimpin dan menuntun kehidupan kami hari ini, esok, dan selalu terus. Inilah doa kami Tuhan, permohonan yang kami naikkan kepadamu pada saat ini. Ya Tuhan, demi pengasihan-Mu kami mohon. Dengarkanlah doa kami.
Peliharalah kami dalam kasih Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah firman-Nya dalam kitab Roma pasal 12 ayat yang pertama yang menyatakan, "Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati." Jemaat yang diberkati Tuhan, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Kita berdoa. Ya Tuhan, kasih-Mu setinggi langit dan setia-Mu sampai ke awan-awan. Seluruh hidup kami dipenuhi dengan kasih-Mu dan melimpah dengan berkat-Mu. Kepadamu kami serahkan persembahan ini sebagai tanda setia kami untuk selalu hidup di dalam kasih-Mu. Dalam nama Yesus, terimalah syukur kami. Ya Kristus Tuhan kami bersyukur dan memuji nama-Mu karena Engkau selalu setia dan mengasihi kami.
Terimalah tanda kasih kami melalui persembahan ini ya Tuhan, serta urapi majelis jemaat agar mengelola dan menggunakannya sesuai kehendak-Mu dan untuk pekerjaan memuliakan nama-Mu. Amin. Silakan duduk. Mohon perhatian jemaat untuk mendengarkan penekanan warta jemaat minggu ini. Ibadah keluarga. Jemaat hendaknya kita tetap setia untuk melaksanakan ibadah keluarga di rumah masing-masing pada hari Rabu 14 April 2021 secara live melalui aplikasi Zoom Meeting GPIB Shalom DKI Jakarta dan juga disiarkan secara live melalui kanal YouTube GPIB Jemaat Shalom DKI Jakarta mulai pukul 19.30. Untuk link meeting ID, passcode, dan untuk link ibadah kanal YouTube akan dibagikan melalui grup sektor masing-masing. Pendaftaran kelas katekisasi. Pendaftaran kelas katekisasi kelas reguler telah dibuka kembali bagi yang ingin mengikuti pelajaran katekisasi agar mendaftar di kantor sekretariat GPIB Shalom setiap hari kerja. Pelajaran katekisasi reguler dimulai pada bulan Mei 2021. Demikian untuk mendapat perhatian dari segenap warga jemaat. Untuk beberapa warta jemaat dapat jemaat lihat di dalam tayangan berikut ini. Shalom, Bapak Ibu Saudara-saudara Jemaat GPIB Shalom yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Salam Paskah. Kita bersyukur bahwa melalui peristiwa Paskah kebangkitan Yesus Kristus bagi kita sebagai umat ketebusannya diajak untuk tetap terus menghayati bahwa Kristus hidup di antara kita. Masa Paskah yang kita rayakan bersama-sama ada selama 40 hari, di mana selama 40 hari itu Yesus menampakkan dirinya terus-menerus kepada murid-muridnya supaya mereka benar-benar yakin dan percaya bahwa Yesus itu hidup. Dan oleh karena itu, di dalam masa-masa Paskah itu, kita hendak mengisi itu dengan suasana yang penuh dengan sukacita karena Kristus memang hidup. Oleh karena itu, panitia membuat sebuah perayaan khusus dalam perayaan Paskah di tahun 2021 ini untuk mengajak seluruh warga jemaat di mana kita yang mengalami sukacita atas kebangkitan Kristus Yesus untuk bersukacita bersama-sama di hari Sabtu 1 Mei 2021 pukul 16 untuk bersama-sama kita mengungkapkan sukacita dan kebahagiaan kita atas kebangkitan Yesus Kristus dari maut. Oleh sebab itulah, maka kami sebagai pelaksana harian Majelis Jemaat mengajak seluruh warga jemaat dari sektor 1 sampai sektor 6 untuk bisa bersama-sama kita mengambil bagian dalam sukacita iman. Kalau Kristus Yesus tidak dibangkitkan, tentu sia-sia iman percaya kita. Mari kita bersama-sama merayakan perayaan Paskah itu sebagaimana yang sudah ditetapkan oleh panitia untuk kita bisa laksanakan bersama-sama. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, untuk itulah mengakhiri imbauan yang kami sampaikan pada saat sekarang ini, maka bersama-sama pada kesempatan yang berbahagia ini, kami pelaksana harian Majelis Jemaat GPIB Shalom mengucapkan Selamat Paskah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, Bapak Ibu Saudara
sekalian, Jemaat GPIB Shalom yang berada di rumah ataupun dimanapun berada, kami Panitia Paskah 2021 mengundang Bapak Ibu sekalian untuk hadir dalam perayaan Paskah yang akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 1 Mei 2021 jam 4 sore melalui aplikasi Zoom dan link YouTube yang akan diinformasikan kemudian. Paskah membangkitkan harapan. karena masa depan sungguh ada dan harapan tidak akan hilang. Jangan lupa bergabung di dalam perayaan Paskah Jemaat GPIB Shalom 2021. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat Paskah. Terima kasih atas persembahan warga jemaat maupun simpatisan untuk menunjang pelayanan, kesaksian, dan persekutuan di GPIB Jemaat Shalom di DKI Jakarta. Untuk warta selengkapnya dan informasi keuangan dapat jemaat baca dalam warta jemaat digital dalam bentuk PDF yang dibagikan melalui grup sektor masing-masing untuk menjadi bahan informasi pelayanan sepekan mendatang ini. Demikian pokok-pokok warta jemaat minggu ini. Selamat memasuki hari Minggu ketiga sesudah Paskah. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Jemaat Tuhan, mari berdiri. Pergilah dengan damai sejahtera Tuhan ke dalam kehidupanmu sehari-hari, dan lakukanlah firman Tuhan yang telah kita dengar untuk menjadi saksi-saksi Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita masing-masing. Dan tetap setia untuk menjaga protokol kesehatan dengan selalu memakai masker, menjaga jarak dan mencuci tangan setelah beraktivitas. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.